Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urfanila Tusadiah dengan NIM 060203200055 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis auditing pendidikan, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah auditing pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Salim, MAG. Selamat menyaksikan. Seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya pendidikan senantiasa berusaha dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Hal ini harus diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan kualitas mutu pendidikan yang baik, maka akan berpengaruh pada output atau lulusan pendidikan. Kemudian output dari lembaga pendidikan tersebut juga akan berpengaruh pada dinamika kehidupan sosial di masyarakat. Dengan begitu, dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan 8 standar pendidikan yang mana harus dipenuhi oleh sekolah atau madrasah ataupun lembaga pendidikan yang lainnya. Sehingga di sini peran auditing pendidikan dalam mengevaluasi dan memeriksa 8 standar pendidikan tersebut apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, dalam video ini akan dibahas mengenai pengertian dari auditing pendidikan itu sendiri dan juga mengenai jenis-jenis auditing pendidikan. Pengertian auditing pendidikan. Audit atau pemeriksaan bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi. Auditing pendidikan erat kaitannya dengan mutu dalam suatu lembaga pendidikan, baik berupa penjaminan mutu ataupun pengendalian mutu pendidikan, yang mana penjaminan mutu berfokus pada proses sebuah pendidikan, sedangkan pengendalian mutu berfokus pada output atau lulusan dari lembaga pendidikan. Jadi auditing pendidikan berupa kegiatan mengkomparasikan antara standar yang telah ditetapkan dengan fakta yang terjadi sesungguhnya di lembaga pendidikan. Hasil audit tersebut juga berguna sebagai laporan kepada pihak manajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi pentingnya auditing pendidikan yaitu untuk memastikan bahwa sebuah lembaga pendidikan tersebut dalam penjaminan maupun pengendalian mutu pendidikan apakah sudah sesuai dengan 8 standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar kebiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan, yang mana masing-masing standar tersebut memiliki indikator dan sub-indikator yang perlu untuk diaudit. Sedangkan mengenai jenis-jenis auditing pendidikan, yang mana secara umum terdiri dari 2 macam, yaitu auditing pendidikan berdasarkan objeknya dan auditing pendidikan berdasarkan ruang lingkupnya. Yang mana auditing pendidikan berdasarkan objek terbagi menjadi 3 macam, yaitu auditing sistem, auditing proses, dan juga auditing produk. Sedangkan auditing berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu audit internal dan audit eksternal. Auditing berdasarkan objeknya. Yang pertama yaitu auditing sistem, merupakan pemeriksaan yang mendalam terhadap sistem mutu untuk menentukan efektivitas dan kesesuaian terhadap standar. Contohnya memeriksa tentang sistem di sekolah, seperti hubungan kerjasama dan komunikasi antar stakeholder sekolah, kebijakan dan peraturan yang ada di sekolah, kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan lembaga pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, auditing proses, merupakan pemeriksaan terhadap proses untuk menentukan apakah proses sesuai dengan persyaratan. Contohnya seperti penilaian terhadap proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan, interaksi guru dengan murid, dan lain sebagainya. Yang ketiga, auditing produk, yang mana pemeriksaan terhadap semua elemen produk dan elemen sistem mutunya untuk mengevaluasi terhadap standar atau spesifikasi produk. Jadi auditing produk yakni mengevaluasi terhadap produk dari lembaga pendidikan tersebut, yakni output atau lulusannya dinilai berhasil dan tidaknya. Dari ketiga macam auditing pendidikan tersebut saling berkolaborasi dan berkaitan satu sama lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Auditing berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu auditing internal, merupakan satuan independen, penjamin mutu yang objektif, dan satuan aktivis konsultatif yang bertujuan untuk menambah nilai dan memperbaiki kinerja operasional suatu organisasi. Dalam konteks pendidikan,
Auditing internal dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu yang dibentuk oleh satuan unit pendidikan. Jika di perguruan tinggi, tim audit internal berada di bawah kendali lembaga penjaminan mutu. Hasil-hasil yang dilakukan selama pelaksanaan audit internal digunakan oleh pengambil kebijakan lembaga pendidikan untuk perbaikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, audit eksternal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar lembaga pendidikan tersebut berada. Audit eksternal berupaya melakukan penjaminan mutu secara terstandar berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang umumnya dimiliki oleh asosiasi atau lembaga mutu. Dalam dunia pendidikan, audit eksternal atau SPME dilakukan melalui proses akreditasi, baik yang diselenggarakan oleh negara berupa lembaga BAN PT maupun LAM PT bagi perguruan tinggi dan oleh BAN SM bagi sekolah ataupun madrasah. Jadi kesemua hal yang dilakukan melalui serangkaian proses auditing pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjaminan mutu pendidikan. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.